Jadi memang sebenarnya Kak Cindy ini kayak jadi gimana ya, kayak jadi pelita bagi orang tua EB lainnya. Jadi kayak nggak apa-apa, anak saya sakit EB, itu Kak Cindy juga bisa berhasil. Berarti anak saya pun nanti kalau sudah dewasa juga bisa berhasil seperti Kak Cindy dan kakak. Jadi itu salah satu penyemangat bagi kita semua gitu. Jadi jangan sampai kayak diri Kak Cindy itu istimewa seperti itu. Iya, betul. Ini ada pertanyaan lagi dari dari Kak Gendis lagi. Apakah memberikan perban bisa membuat Kak Cindy merasa nyaman dalam kesehariannya? Ya, kalau aku sih karena dari dulunya, dari kecilnya udah terbiasa ya pakai perban. Jadi menurut aku sih memang lebih nyaman aja sih. Cuma ya itu kekurangannya paling untuk dilepasnya aja sih, mungkin agak susah. Ya, karena biasanya perban itu lebih melekat, nempelnya kenceng gitu ya. Jadi biasanya kalau untuk perban itu dibukanya biasanya pakai cairan NaCl gitu, disiram atau misalnya bisa sambil dikompres gitu biar dia cepat lepas. Tapi untuk kalau yang paling besar itu aku udah pakai dressing sih. Biasanya juga dressingnya kalau misalnya yang di kaki itu masih pakai dibalut perban aja sih biar lebih nyaman kalau beraktivitas, jadi nggak gampang lepas gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi dressingnya ditempelin di lukanya, terus kakinya itu saya balut pakai perban sekelilingnya itu, sekeliling lukanya sampai ke bawah lutut. Jadi dia kalau untuk beraktivitas itu dressingnya nggak bergerak-gerak lagi gitu. Cuma itu aja. Oh gitu. Iya. Apa minimalisir gesekan gitu ya? Iya betul. Iya. Itu patut itu ya Pak. Masukan juga bagi kita. Nah, Kak mau tanya lagi. Nah ini dari pertanyaan dari Kak Gendis lagi. Kan selama ini dari kecil itu kan Kak Cindy kan pakai salep. Nah itu salepnya sama mereknya atau gimana Kak? Sebenarnya sih untuk merek kita udah 2 kali ganti, cuman kandungannya sih sama, itu gentamisin. Isinya itu gentamisin gitu, karena dari dulu dari Prof Ais itu disarankan untuk pakai salep kan. Jadi ya selama ini sebelum mengenal dressing ya saya tetap pakai itu aja sih, gentamisin itu sih. Cuma kalau merek tapi bukan yang gel ya, yang krim. Yang krim. Karena karena kalau yang gel itu aku lebih gitu, jadi lebih susah untuk dibuka. Kalau yang krim dia lebih mudah gitu. Oh, kalau yang gel oin itu ya, yang apa ya namanya, yang ointment itu ya. Nah, kalau gel ointment itu biasanya kalau di aku sih, di luka aku itu kalau dipakaikan itu dia nempel di kasanya kenceng gitu, jadi agak susah dibuka. Jadi kendalanya susah itu ya. Ya, akan salep dan kasa memang kendalanya itu sih. Kalau dressing kan kita tinggal 3-4 hari ya baru dibuka, diganti gitu. Seperti itu, iya. Ini ada pertanyaan lagi dengan dari Kak Dinda. Kak Cindy pertama kali bisa jalan usia berapa Kak Cindy? Sepertinya 3 tahunan ya. 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun karena dia di bawah telapak kakinya tuh ada luka, jadi dia baru berjalan, dia merangkak dulu, terus dia agak mulai berdiri, itu baru dia bisa. Jadi belajar jalannya juga agak lama ya, cuman beberapa langkah dia stop gitu, nggak bisa langsung ini gitu.
Jadi dari sana misalkan dijagain ada orang lagi satu, sini satu, jadi pelan-pelan gitu. Kalau dia tuh berdiri juga kayaknya hati-hati banget gitu. Jadi kita juga sambil agak dituntun-tuntun, sebentar-sebentar dituntun gitu loh. Dia emang bisa mulai-mulai 3 tahunan lah ya, dia bisa berjalannya. Agak lama sih Sudah memang. ya. Kan soalnya ini kayak Jihan gitu kan dia lagi latihan mulai jalan gitu. Nah itu dia itu kayak kendala muncul blister terus gitu. Jadi kayak dia injek itu kayak takut gitu. Kayaknya Pakai juga jadi itu kalau dikasih foam dulu kakinya. Iya. iya ini lagi aku ajarin pakai foam soalnya dia juga lihat perban itu kayak trauma kayak histeris gitu. Cuma ini sedikit-sedikit sudah mulai mau pakai perban seperti itu. Kayaknya kendala juga. Ini ada pertanyaan juga dari Kak Nurma. Kak Cindy sudah punya sambutan spesial belum? Saat itu belum, Mbak Nurma. Nah, untuk saat ini masih belum, Kak Nurma. Gitu. Untuk dari Ibu Alimatun juga ada pertanyaan, Kakak Cindy tinggi badannya berapa? Aku kurang lebih 160, 157 lah, 57, 8. Oh, lumayan tinggi ya. Dulu sempat susu dan nambah tinggi. Iya, Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Jihan. Kakak Cindy umur berapa pakai kacamata? Apa itu juga pengaruh dari apa EB? Mata itu dari SD ya, dari Iya. itu dulu. Karena sih kalau untuk mata, untuk minus itu nggak ada pengaruh sama EB ya. Mungkin memang karena keturunannya juga banyak yang pakai kacamata, jadi saya nggak sih. Cuman sedikit sharing aja, dulu juga matanya sempat bermasalah karena sempat ketusuk ujung mat. Jadi tuh dulu sempat ketusuk ujung mat, jadi agak lecet gitu di bagian mata. Jadi Di kornea matanya, dia kena ujung mapnya itu. Ujung map yang plastik, bukan map yang kertas, bukan, itu ujung map plastik ya. Iya. Jadi sempat dia agak bengkak gitu matanya. Jadi saya bawa ke dokter mata. Nah, terus ternyata dari lukanya itu kadang-kadang emang suka kambuh gitu. mungkin yang ini sering kadang begitu mau buka mata biasanya dia perih gitu, keluar banyak, terus nggak bisa ngebuka gitu matanya. Biasanya sih yang terjadi sakit. Iya, saya pikir itu apa pengaruh dari EB itu kan matanya. Kalau kacang Kayaknya nggak ada pengaruh ya untuk ke mata. Kayaknya selama ini sih enggak ya, karena mungkin Cindy dulu pernah ada luka bekas ujung mapnya itu, jadi selalu tuh dia ini gitu, kadang-kadang suka kambuh. Jadi kambuh tuh ya berair terus matanya. Jadi kita ke dokter mata, dokter mata menyarankan dia pakai softland yang untuk menutupi kornea matanya itu. Jadi sehingga kita kalau misalkan kita tetesin matanya itu, nanti ketutupan itu lama-lama dia bisa cepet pulih gitu. Udah gitu juga dia harus dikasih kayak air mata buatan, hampir seminggu mungkin sekali dikasih tetes itu loh. Jadi dia matanya tetap lembab gitu, nggak kering matanya. Oh iya, Iya. air mata buatan. Nah ini ada pertanyaan lagi dari
Kak Kaira. Pas sekolah ke jenjang SMP, SMA, ada kendala ke teman-temannya nggak Kak? Tips dong buat Rara. Ke teman-temannya, balik lagi kayak tadi, biasanya sih kalau ke orang baru ya beradaptasi lagi ya gitu, harus mulai siap-siap nih dengan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang luar gitu. Ya biasa sih paling hati teman-teman, caranya ya mungkin gitu teman. Jadi kalau misalnya ditanya, dijelaskan aja bahwa kondisi tidak menular. Iya, intinya siapkan mental juga, terus siapkan tenaga buat banyak-banyak jelasin ke mereka itu Ya, tentang kondisi. dan Tapi sih waktu pertama sih dulu juga dia kalau dibully sama temennya itu dia pulang-pulang nangis, bukannya pada saat di depan di sekolah atau apa, dia sampai di rumahnya dia nangis mah kenapa sih aku mah katanya selalu diinin. Langsung setiap kali aku kasih semangat terus, nggak apa-apa aku bilang gitu, kamu walaupun begitu nanti kamu pasti ada teman, aku bilang gitu. Aku terus semangatin dia biar nanti kan kalau andai kata dia begitu dia nggak mau sekolah lagi, jadi kita harus semangatin terus. Nggak apa-apa, kamu deketin aja orang yang ngejek kamu atau apa, kamu kasih pengertian begini-begini gitu. Akhirannya dia sekarang udah percaya diri, udah timbul dari itu, jadi dia tetap semangat, udah dia percaya diri. Jadi sekarang dia kalau ada orang yang ngeliatin atau apa yang ngejek, udah biasa aja, nggak dianggap apa-apa sama dia gitu. Iya, Aja. mentalnya sudah terbangun ya ibaratnya. Betul, iya. harus tetap percaya diri aja sih. Jangan Iya. sama kondisi kita gitu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Kak Nurma. Gimana ini tips menjaga HB, Kak? Ya, jadi dulu waktu kecil itu aku nggak pernah ngecek soal HB ya. Jadi kayak juga mungkin nggak paham gitu bahwa ada hubungannya antara EB ini sama HB gitu ya. Nggak paham juga. Jadi itu semenjak 20 itu sempat masuk itu 1 kali karena HB-nya 5 waktu itu. Jadi saat ini saat itu ditransfusi sampai bisa kembali ke HB normal. Cuma untuk sampai sekarang kayaknya hanya mentok di 10 aja gitu HB-nya. Nggak pernah dari 10. Mungkin karena kondisi luka juga yang mungkin kalau lagi banyak lukanya pasti mengeluarkan darahnya kan lebih banyak ya. Jadi mungkin tergantung itu juga. Nah, jadi untuk jaga HB biasanya setiap hari aku dikasih jus buah bit sama mama. Jadi minum jus buah bit itu setiap hari. Setiap hari ya? Nah, selain buah bit, mungkin ada buah lainnya? Paling kalau buah bit aja sih, cuma kalau makanan mungkin bisa dari bayam atau sayuran-sayuran hijau gitu, atau ati. Cuma aku nggak terlalu suka ati sih, jadi cuma bayam, telur mungkin ya, telur juga bisa. Telur itu yang kuningnya apa yang putihnya aja? Atau semua? Kalau aku nggak suka kuning telur, jadi putihnya tuh. Sebenarnya mungkin lebih bagus kuningnya juga kali ya. Kayak direbus gitu ya. Kalau Cindy sih setiap hari sejak dia ketahuan drop HB-nya, jadi itu pun kita juga nggak tahu, dari kecil sih emang nggak pernah diperiksa karena dia juga nggak merasakan dia badannya lemas atau apa gitu. Nah begitu dia umur sekitar 20 tahun dia ngerasa tuh drop sekali, lemes sekali, jadi kita buru-buru bawa ke dokter. Ternyata dicek HB-nya langsung 5 kan. Nah dari situ
dikasih obat terus sama dokter. Nah, udah dikasih obat juga dia minum Provero ya, sini ya, Provero. Jadi kayak vitamin penambah darah gitu. Tapinya itu hanya di kenapa? Itu dari dokter sih. Iya, dari dokter itu kok, itu dari dokter. Dikasih Provero itu kayak kayak obat apa kayak permen gitu. Jadi cuma diisep aja gitu. Memang kebenaran emang Cindy juga agak sulit kalau untuk obat tuh sulit. Selalu kalau dia sakit obatnya tuh harus dihancurkan karena nggak bisa dinelen langsung butiran gitu dia nggak bisa. Ya. Nggak bisa Iya. Dihalusin gitu ya. Iya. Terus kalau untuk buah bit saya biasa saya kupas aja mentah-mentah. Terus saya blender, saya kasih air paling berapa seperempat gelas, saya kasih gula setengah sendok teh. Udah saya blender, terus langsung disaring itu nanti itunya airnya aja yang diminum. Tiap hari saya kasih. Tuh. Oh, seperti itu. Ya, Kak Nurma, Ya. ini tips bikin HB ya dari Kak Cindy. Nanti bisa dicoba di rumah. Seumpama badan lemes, bisa itu minum jus resep dari Kak Cindy. Nah, tapi kalau mungkin kurang suka sama rasanya, bisa bitnya mungkin di kukus atau diolah berbeda gitu. Rasa bitnya terang rasa banget gitu. Jadi Cindy nggak suka. aku nggak suka karena rasanya itu nggak enak banget gitu. Jadi mungkin bisa diolah lain gitu, misalnya mungkin dengan tambahan apa buah lain. Jadi mungkin Mungkin yang nggak suka bisa juga dibuat puding ya, mungkin bisa. Atau enggak cuman hanya dikukus, itu bisa juga. Tapi Cindy nggak maunya ya tetap aja yang di jus itu. Karena di jus kan aku kasih gula cuman setengah sendok teh aja, sedikit aja gitu. Jadi rasanya tuh nggak terlalu bau. Atau enggak bisa juga dipakein peresan air jeruk buah biasa. Itu juga boleh. Jadi untuk menghilangkan baunya ya. itu. Oh, gitu, iya. Itu tips ya. Tips kayaknya lebih enak dibikin jus ya. Iya. Lebih cepat langsung. Menurut Cindy. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Nandaryani, dari mamanya Khaira. Waktu kecil dulu naik BB-nya susah nggak sih? Nah, ini permasalahan dari anak-anak EB ini, susah naik berat badan. Kalau Kak Cindy gimana? Untuk naik kan memang susah sih. Susah, benar. Sekarang juga cuma paling 30. Untuk 40 itu jarang banget gitu, atau bisa dibilang nggak pernah gitu. Karena dulu berat-beratnya itu paling 37-38 gitu. Itu di usia berapa? 37-38 itu? Udah besar itu pas SMA ya, SMA ya. Mau ke kuliah. Sebenarnya itu mungkin faktor ini juga sih, luka-luka juga ya. Mungkin kalau lukanya banyak gitu, jadi mungkin nutrisinya kan banyak terserap ya. Jadi tipsnya mungkin ya makan makanan yang asupan gizinya aja sih. Gitu. Terus biasanya bantu gitu. Oh, seperti itu ya. Iya, kita ini tanya juga, Bu, ada nggak motivasi untuk anak-anak yang memang anak-anak EB yang sudah beranjak dewasa, itu kan pasti ada tuh kayak pemikiran, aku kerja apa, aku bisa nggak menghasilkan uang, aku bisa nggak merepotkan orang tua. Nah, itu ada nggak motivasi agar mereka semangat terus menemukan jati diri mereka dan tidak kebingungan dengan pemikiran yang seperti itu?
Paling tipsnya ya, kita tetap semangat pertama ya. Itu juga kita boleh kalau untuk mau masuki jenjang pekerjaan itu sih wajar-wajar aja ya. Sekarang ini juga kan banyak perusahaan yang dispensable juga kan dia bisa menerima yang kekurangan. Nah sekarang kita kalau emang kita mau kita bisa coba, tapi kalau emang seandainya kita nggak bisa, kita bisa salurkan dari hobi. Hobi apa yang kita bisa lakukan itu bisa kita kerjakan, bisa itu juga bisa, misalkan kita hobinya apa itu kan bisa menyenangkan hatinya dia. Nah dari situ kan dia bisa dia buat apa atau apa gitu loh. Dari situlah itu paling motivasinya, nggak usah patah semangat, itu aja. Itu apa yang harus kita tuh apa yang harus kita lakukan, semoga berhasil ke depannya. Kita harus coba, nggak bisa kita ngelihat ke belakang atau gimana, kita tetap maju terus ke depan, itu aja tuh. Iya. Ya, seperti itu ya. Jadi memang jangan patah semangat dan jangan terfokus dengan satu tujuan kayak oh, aku bisa menghasilkan uang dengan kerja di sini. Aku harus kayak gini. Intinya jangan memaksakan kondisi tubuh kita untuk bekerja seumpama kita nggak mampu. Jadi kita harus gali potensi lainnya. Seperti itu. Gitu, masih ada banyak jalan lagi untuk mencapai cita-cita kita gitu. Jadi nggak gara-gara kita bisa berhenti karena epidermolisis bullosa, bukan seperti itu. Jadi untuk kakak-kakak yang sudah beranjak dewasa, jangan sedih kalau seumpama ditolak kerja atau gimana, kalian bisa gali potensi kalian seperti itu. Alhamdulillah. Jadi adakah yang mau bertanya lagi? Kita tunggu beberapa. Kita masih punya waktu beberapa menit lagi untuk berbincang-bincang. Ya. Ya, kalau gitu sesi tanya jawabnya saya tutup ya. Saya ingatkan lagi untuk berdonasi. Nah, karena perban itu mahal, mohon yang ingin menyisihkan sedikit rezekinya untuk yayasan kecil kita, untuk membantu anak-anak IB dalam membeli perban, krim, dan untuk perawatan luka mereka, bisa inbox di kita gitu. Dan kita setiap bulannya akan menyalurkan kebutuhan perban-perban itu ke pasien-pasien EB yang membutuhkan, seperti itu, ke seluruh pasien EB, insya Allah ya. Nah, kesimpulannya dari perbincangan kita ini sangat bagus sekali Kak Cindy. Terima kasih sudah berjuang, terima kasih sudah memotivasi kita. Jangan pernah menyerah pada epidermolisis bullosa. Kita punya hak untuk bahagia, kita punya hak untuk sukses, kita punya hak untuk bermimpi dan sampai bisa memiliki bisnis sendiri. Itu kita wajib untuk berjuang gitu. Jangan berhenti karena epidermolisis bullosa. Epidermolisis bullosa tidak bisa menghentikan pergerakan kita dalam meraih mimpi gitu. Jangan patah semangat, kita harus terus semangat. Betul. Oh, ada pertanyaan lagi dari itu, ada yang tertinggal sih dari Ibu Mama Zema. Itu sebentar saya cari dulu. Ketimbun. Itu kan Dek Zema itu kan pernah dia kayak muntah lendir gitu. Itu Kak Cindy pernah nggak kayak gitu? Maksudnya apa? Muntah? Iya kayak dia kayak muntah lendir gitu. Enggak pernah. Ya. Kalau tidak pernah. iya, Enggak pernah. paling cuma kayak biasa itu radang, terus kalau pilek
Itu juga. Cuma kalau untuk diri itu aku Oh ini ketemu, ini pertanyaannya. Kak Cindy pernah ngerasain nggak kalau muntah itu keluar lendir, nggak makan pun suka tiba-tiba muntah lendir? Gitu. Pernah ngerasain nggak? aku nggak pernah Nggak sih. pernah. Nggak pernah sih Nggak. selama ini dia nggak. Iya nggak pernah. Oh iya. Jadi memang selama ini Kak Cindy tidak pernah. Mungkin nanti bisa berbagi tips dengan yang lainnya ya untuk mengatasi muntah lendir itu. Gitu. Iya. Dan akhirnya karena seru sekali ya kita berbincang-bincang, jadi kita agak lupa waktu. Ini waktunya sudah mepet. Kita sudah sampai di ujung live ya. Terima kasih sudah join dan mengajukan beberapa pertanyaan untuk yang penonton live. Dan semoga tips dan motivasi dari Mama dan Kak Cindy itu dapat membantu kita untuk lebih bergerak maju seperti itu. Terima kasih ya Mama. Ya ampun, ini Sama-sama. sangat berguna sekali. Sampai jumpa di minggu depan di hari Jumat ya. Salam hangat sahabat kupu-kupu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.